Halo semuanya, berjumpa lagi dalam Dimas Pratama Channel. Kali ini aku akan melanjutkan lagi bacaan selanjutnya. Di part sebelumnya, aku sudah membacakan mengenai chapter dari awal mula dan juga Gatlis Army. Sekarang ini ke chapter terbaru yaitu Sol Sol kuadrat I sama titik 2 satelit. Ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya jangan lupa subscribe, like, dan komentar Anda. Tanpa kalian, aku gak akan ada di sini. Dan juga terus pantau juga video untuk update selanjutnya ya. Oke, kita mulai saja tanpa basi-basi lagi. Sol kuadrat I titik 2 satelit. Sebuah jarum suntik menembus kulit Megan. Ia terkena cacar air yang sangat jarang terjadi di luar angkasa. Tangan Megan bergerak ke seluruh tubuh untuk mengurangi rasa gatal yang sangat mengganggu. Caitlin membentaknya. Singkirkan tanganmu atau kau akan dapat masalah besar, seru Caitlin. Gatal! Iuh, seorang koki sedang menggaruk bokongnya. Apa itu higienis? Diamlah, tikus dapur. Aku tidak menggaruk bokongku, dasar mesum, bela Megan. Bagaimana bisa kau mendapat cacar air 3 minggu sebelum kita sampai di Mars? Tanya Alan. Kau kira aku dokter, ha? Bisa memprediksi penyakit seenaknya. Rivers dari tadi hanya dia memikirkan siapa itu Ethan. Siapa yang menang? Gelutuk Kathleen mengejek. Kurasa tetap Megan, kau tahu? Dia kepala batu, jelas Alan. Kenapa kau diam saja, Bung? Martin menepuk punggung River. Aku memikirkan nasib benih yang kutanam bulan lalu di lab. Apa mereka sudah berubah? Dan saja River sedang berbohong. Dia memanggil, cepat ke sini, seru Kathleen dari ruang kendali. Seenaknya, satelit komunikasi dari NASA memang berada di area tepat. Dengan kata lain, sinyal di sana lancar. Hah, apa mereka pernah sedikit saja memikirkan bagaimana sinyal di sini saat NASA memanggil kita? Kathleen mengerutu. Kurasa kau melupakanku, Kat. Jika dalam teori memang benar, kau harus menunggu satelit berada dalam gelombang simetris pada gravitasi. Tapi aku punya cara, deking di sini. Tugas Alan. Apa itu? Mudah. Sangat sederhana. Kau hanya harus memantulkan kembali gelombang itu melalui kaleng ini. Alan menyerahkan sebuah kaleng minuman soda yang telah kosong. Terkadang hal-hal kecil malah yang tak terduga. Alan tertawa. Lucu sekali, Mr. Regan. Nah, kurasa ini bagianmu. Kenapa kau diperlukan dalam ini? Sinyal. Caitlin melirik pada layar yang terhenti. Kurasa kita saling melengkapi di sini, setelah Megan. Oh iya, Bebe, kau memasak makanan di sini. River si ahli botani. Kau panen bahan masakan darinya. Alan sebagai pengisi daya kompormu. Kathleen memperlakukanmu bagaikan pembantu dan aku, Martinez Xenophilius O. Andretti Pythagoras, si ahli matematika bertugas menghitung berapa kadar kalori yang harus kau makan di masakanmu. Lihat, kita semua berhubungan kan? Kata Martin melucu. Akan kutendang kau dari pesawat ini bila kau membicarakanku yang tidak. Tapi itu benar kan? Gumam Martin. Wow, Martin, aku baru tahu nama belakangmu. Maksudku Pythagoras. Are you kidding? Tanya River tak percaya. Oh, aku menambahkannya sendiri. Saat pulang dari Mars nanti akan kutunjukkan akta kelahiranku. Pasti ada nama tambahan itu ditulis menggunakan pulpen. Kata Martin, entahlah. Kiap gila barangkali. Nyalah Martin, tidak ada rumah sakit jiwa di dalam Hermes. Kata Megan sambil garuk perutnya. Menjijikkan, kata Khaled pelan. Namun, River mendengarnya. 2 minggu berlalu, Megan. Astaga, dia tidur pulas sekali. Megan, bangun. Megan, omeletmu kosong. Teriak River. Apa? 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 Kata Megan tersentak, langsung terbangun saat mendengar kata kosong. Hal yang selalu ia hindari saat masak. Berhasil. River, kau mengerjaiku. Kau mendengkur. Pulas sekali. Aku tidak mendengkur. Kau tidak tahu karena kau tidur. Lupakan. Kenapa kau datang ke kamarku tengah malam? Seharusnya kau ketuk pintu dulu. Dasar kurang ajar. Mengetuk pintu? Ayolah, aku sudah mengetuk pintumu selama 2 jam. Lihat tanganku. Astaga. River menunjukkan sendi tangannya merah. Oh, sorry. Ah, coba katakan ada apa kau kesini? Ethan, apa maksudmu? Kurasa kau tahu maksudku. Bagaimana kau kenal dia? Megan penasaran. Aku tidak mengenalnya. Megan mengembuskan napas lega. Tapi aku akan bertanya padamu.
Siapa dia, Megan? Soal kedua, Phobos Kupik. Aku harus keluar dari sini, serunya. Hah! Orang itu terus memanggil Athena yang terpendam di antara gurun pasir di Mars. Ya, Athena, pesawat ulang-alik yang diterbangkan oleh Uni Soviet atau dalam kurung sekarang Rusia pada 1996 lalu. Saat ini posisi Phobos sudah tepat sama dengan parameter sinyal di Housecuff. Perlu menunggu waktu sekitar 5 bulan agar Phobos berada di lokasi yang tepat untuk mengirim sinyal bantuan. Tetapi usahanya sia-sia. Phobos di luar perkiraannya. Satelit unik itu berevolusi lebih cepat di pertengahan bulan sebelum dia selesai menggali Athena sebagai alat pengirim kode kepada NASA. Kini ia melewatkan semua itu. Ia harus menunggu 5 bulan lagi untuk menjalankan misinya, sementara otaknya terus berpikir ulang untuk mencari alternatif. Ia menerawang. Pandangannya menatap sekeliling planet berpasir merah, melihat betapa kejamnya luar angkasa, betapa bengisnya sistem tata surya ini. Dari sekian astronot yang telah berkali-kali menginjakkan kaki di Mars, kenapa harus dirinya yang terjebak di sini? Butuh waktu belasan tahun lagi untuk menunggu Heliod kembali menjemputnya. Sementara bahan makanan di Housecuff hanya bertahan sampai di Sol 280 saja. Sementara di dalam Hermes, Alan bergegas menuju dapur untuk mengambil beberapa cemilan dan menyetel televisi mode digital. Parabola yang terpasang memberikan channel tambahan NASA Eye. Alan menyeruput Pepsi-nya kala ia melihat direktur berpidato di Korea Selatan. Pertemuan dengan Dewan PBB dan Dewan Pertahanan Amerika Serikat membahas perang dingin Korea Utara yang mengancam NASA. Dunia api. Ini takkan lama, gumam Alan, muak dengan perang ini. Diliput oleh Lee Kwang-go. Presiden Kim Jong-un menetapkan roket, nama samarkan sebagai roket inovasi NASA dari Korea Utara. Jong-un juga merekrut para pegawai antariksa NASA untuk merekrut Mars sebagai planet layak tinggal kedua setelah bumi. Cuplikan berita membuat Alan tak berekspresi. Bodoh, coba saja kirim Kim Jong-un ke Mars. Pastilah dia akan menarik kembali semua ucapannya. Kathleen menambahkan. Sejak kapan kau di situ? Tanya Alan sambil mengganti channel. Aku hanya ingin segera tidur. Aku baru saja memeriksa berkas milik River, jawab Kathleen. Pukul 3 pagi. Korut menekun ARPANET. Sekarang apa lagi? Dunia politik mengisolasi dunia federal, ungkap Kathleen. Aku tidak menggubrisnya, kata Alan sambil kembali meminum Pepsi-nya. Aku tidur. Malam, ucap Kathleen melangkah pergi. Malam di bumi, bukan di angkasa. Pagi, balas Alan sambil memakan cemilannya. Sementara itu, River masih setia menunggu Megan untuk membuka suaranya. Mengertilah, cukup aku, kau dan Damien saja di sini. Megan akhirnya berbicara. Ya, aku cukup mengerti tentang ini. Lantas, bagaimana dia bisa di sana? Pertanyaan bagus. Misi 2 tahun lalu, saat Heliod pertama kali mendarat di Mars, itu pesawat kendalinya, kata Megan. Jadi, bagaimana bisa dia tertinggal di planet tanpa penghuni? Jelas River. Aku meninggalkannya. Megan mengusap wajahnya dengan lesu. Kau bilang apa? Dia berada di ekor pesawat saat ada kesalahan teknis. Suhu ekstrim ditambah kebocoran pada kostum Ethan. Damien menyuruhku untuk segera masuk. Aku tahu dia masih di sana, menekan bagian pakaiannya bocor dan tangannya memegang pintu cap mesin yang terbuka. Aku tidak tahu kau akan begitu terbuka padaku. Hei, bagaimana pendapat Ellen tentang ini? Jangan beritahu siapapun. Kau panik akan hal ini. Dengar Megan, kau bisa saja dijatuhi Undang-Undang Amerika Serikat pasal 601 NASA. Apa perlu ku sebutkan isinya? Itu bahan skripsiku saat aku melakukan penelitian di lab. Jelas River. Dasar bodoh. Lanjutkan saja ceritamu. Ethan melambaikan tangan ke arahku, mengkodeku untuk masuk lebih dulu. Aku masih dalam keadaan membuka pintu dan kubiarkan agar Ethan bisa masuk. Tapi aku salah. Why? Direktur memberi perintah kepada kapten agar segera meluncur dalam detik ketiga. Pintu cap ditutup, juga pintu pesawat. Semua ditutup. Heliod kami pulang tanpa Ethan. Megan menerawang. So, secara tidak langsung, kau menyalahkan direktur atas insiden ini. Sebenarnya, aku dan Damien punya misi pribadi kali ini. Kali ini kedengarannya ini hal buruk. Aku akan melibatkanmu. Yang benar saja. Oke, ini saja. Cukup lama banget ya. Enggak. Oke,
Jujur aku ini suka banget cerita kayak gini ya. Dan semoga saja mungkin kalian bakal suka cerita yang aku bacakan. Dan jangan lupa untuk selalu membeli buku yang ada di penerbit RY Publisher tersebut. Jika kalian mau mau bertanya untuk mengenai emailnya dan juga kontak personnya, saya kasih di description aja ya. See you around and bye bye.